Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Komarudin. Saya adalah guru informatika atau TIK di MTSN 3 Majalengka. Sekaligus saya sebagai peserta uji kinerja UKM PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 2 tahun 2023. LPTK Universitas Negeri Makassar, program studi pendidikan TIK, dengan nomor peserta PPG 5852110045025 dan NIM PPG 239012495133. Pada hari ini, Senin, tanggal 4 Desember tahun 2023, saya akan melaksanakan pembelajaran mata pelajaran TIK atau informatika dengan materi aplikasi pengolah kata dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan Bapak ya di mata pelajaran informatika. Ya, oke. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke ya, Bapak doakan mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan ya, sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran pada hari ini. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita dimulai dengan berdoa. Jadi setiap pembelajaran apapun, setiap kegiatan apapun harus diawali dengan doa ya. Oke, siapa yang memimpin doa? Oke, silakan untuk berdoa terlebih dahulu. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Izin. Suci izin. Terus siapa lagi? Neneng kemana? Izin juga. Neneng izin. Oke. Terus? Rizky? Sakit? Sakit? Oke ya. Siapa lagi? Udah? Baik, ada beberapa teman kita yang sakit ya. Kita doakan bersama, mudah-mudahan mereka bisa cepat sembuh, kemudian bisa bergabung kembali dengan kita ya dalam pembelajaran. Baik, sebelum pembelajaran kita mulai, udah disiapkan peralatannya, alat tulisnya udah siap? Udah disiapkan? Udah ya? Oke, handphone udah dibawa handphone? Kemarin kan udah di itu ya, di apa namanya, di kasih tahu handphone, kemudian alat tulis disiapkan ya. Nanti kita pembelajarannya menggunakan perangkat tersebut. Terus ada peraturan ya. Peraturannya apa? Pertama, handphone ya, untuk penggunaan handphone itu jangan digunakan selain perintah dari Bapak. Kalau Bapak memerintahkan misalkan sekarang gunakan handphone, maka kalian silahkan untuk menggunakan handphone tersebut. Kalau tidak, ya jangan ya, apalagi dipakai main game. Gak boleh ya, ini kita lagi belajar ya. Nanti handphone digunakan dengan perintah dari Bapak ya.
Kapan waktunya menggunakan? Nanti ada waktunya. Oke, bisa dipahami? Bisa. Oke. Kemudian ada yang bawa minum? Nggak ada? Nggak, takutnya ini hati-hati, masalahnya kita kan ini sedang di lab ya, di lab komputer ini kan banyak kabel, kemudian ada juga komputer, takutnya air minumnya tumpah atau apa, nanti disimpan ya, nggak apa-apa, disimpan di pinggir. Oke, terus hati-hati juga, ini banyak kabel juga, nanti di jalan juga hati-hati, takutnya apa istilahnya, kalau ini kabelnya kesandung, iya, takutnya kesandung ya. Oke, jaga keamanan, termasuk kebersihan juga dijaga ya. Ini di lab. Ini ada kata motivasi untuk kita hari ini sebagai penyemangat kita sebelum pembelajaran. Apa kata motivasinya? Jangan takut salah, pikiran penuh ilmu. Oke, karena banyak orang sukses belajar dari sebuah kesalahan. Nah, itu. Jadi pada saat kita sedang menuntut ilmu, sedang belajar, ya jangan takut salah, ya. Karena belajar itu adalah sebuah proses, ya. Dalam sebuah proses, kesalahan itu wajar, gak apa-apa. Asal kesalahan tersebut jangan membuat kita patah semangat. Kita harus terus semangat. Pokoknya kesalahan ini menjadi awal kesuksesan kita. Ya, ngerti gak? Sama seperti inilah pada saat kalian belajar naik sepeda, ya. Pernah naik sepeda? Nah, berapa kali jatuh? Ada 2 kali, ada 3 kali mungkin ya. Tapi apakah sudah jatuh naik sepedanya berhenti belajar naik sepedanya? Enggak kan? Malah lebih semangat lagi karena pengen bisa. Nah, seperti itu. Belajar pun sama. Pokoknya belajar jangan takut salah, karena pembelajaran adalah sebuah proses. Banyak orang sukses belajar dari kesalahan. Ya, untuk melaksanakan pretest terlebih dahulu, silakan buka handphonenya, kemudian scan QR code yang ada di depan. Kita laksanakan pretest terlebih dahulu. Oke, silakan. Ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini, ya. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita adalah 1. Peserta didik mampu menyebutkan aplikasi perkantoran untuk membuat dokumen sederhana. Tuh, 1. Jadi nanti untuk membuat sebuah dokumen itu pakai aplikasi apa. Nah, kemudian yang kedua, bisa menjelaskan cara memasukkan gambar ke dalam aplikasi pengolah kata. Ini yang kedua. Yang ketiga, ini adalah mampu menggunakan menu icon pada aplikasi pengolah kata. Dan yang keempat adalah mampu mengatur tampilan teks dan gambar untuk pembuatan surat undangan resmi, ya, di aplikasi pengolah kata. Jadi ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini, ya. Materi kita pada kesempatan kali ini yaitu masih tentang teknologi informasi dan komunikasi, ya. Teknologi informasi dan komunikasi, yaitu tentang aplikasi pengolah kata, ya. Ini lanjutan dari materi minggu kemarin. Apa materi minggu kemarin? Terakhir tentang, ya, tentang sistem komputer. Apa sistem komputer itu? Terbagi ke dalam berapa jenis? 2. 1 perangkat. Oke, yang keduanya perangkat lunak. Nah, itu. Jadi kemarin kita belajar tentang sistemnya, maka sekarang kita masuk ke aplikasinya, perangkat lunaknya. Yaitu salah satunya adalah aplikasi pengolah kata sih. Oke, Bapak bawa apa ini? Bawa surat. Oke. Surat ini ada yang pernah dapat surat seperti ini?
Misalkan dari sekolah, ada? Ada ya, oke. Nah, ini termasuk ke dalam surat undangan resmi, ya, surat undangan resmi, ya. Bagaimana cara membuat surat undangan ini? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Dengan? Ya, dengan menggunakan Microsoft Word atau pengolah kata. Oke, nanti kita bahas, ya. Kita bahas materinya. Bagaimana cara membuat surat undangan seperti ini dengan menggunakan aplikasi pengolah kata dan sebagainya, ya. Sulit tidak kira-kiranya membuat ini? Sulit ya, kalau di sekilas memang kelihatannya sulit, tapi kalau dipelajari mudah-mudahan bisa. Oke. Apa itu aplikasi pengolah kata? Aplikasi pengolah kata atau istilahnya word processor, yaitu perangkat lunak yang dirancang khusus untuk mengolah kata, ya, itu. Kemudian aplikasi pengolah kata merupakan salah satu program yang paling dibutuhkan dan banyak digunakan di berbagai bidang kehidupan. Nah, diantaranya bidang pendidikan, sosial, ekonomi, kemudian keuangan, pemerintahan, kesehatan, dan lain-lain. Kemudian dengan aplikasi ini kita dapat membuat berbagai dokumen, diantaranya laporan, kemudian proposal, kemudian brosur, surat undangan, karya tulis, dan sebagainya. Ini adalah aplikasi pengolah kata. Jadi intinya aplikasi pengolah kata itu kita mengolah kata menjadi sebuah dokumen berupa informasi, ya, yang dibutuhkan oleh penggunanya. Aplikasi pengolah kata ini banyak contohnya, ya, tapi yang paling banyak dipakai, yang paling banyak digunakan di kita, ya, yang umum digunakan di kita yaitu aplikasi pengolah kata yang keluaran dari Microsoft, yaitu Microsoft Office Word. Nah, itu ya yang paling banyak dipakai. Nanti kita bahas apa itu Microsoft Word. Nah, Microsoft Word merupakan aplikasi pengolah kata yang digunakan untuk membuat surat, membuat laporan, makalah, dan sebagainya. Nah, ini juga Microsoft Word juga bisa digunakan untuk membuat tabel dan grafik, ya, untuk membuat tabel dan grafik. Kemudian aplikasi Microsoft Word ini dibuat oleh perusahaan Microsoft, ya, bekerja pada sistem operasi Windows. Nah, di sini menggunakannya operasi Windows, ya, menggunakan sistem operasi Windows. Langkah pertama kita buka dulu lembar kerjanya seperti ini. Kemudian yang kedua kita atur dulu ukuran kertasnya. Ukuran kertasnya mau pakai apa, ya? Kita pakainya misalkan di size ukuran kertasnya A4. Nah, ini pakainya A4, ya. Kemudian setelah itu, nah, blok dulu, pilih ini no spacing, ya, no spacing. Baru kita mulai mengetik di sini, mengetik suratnya, ya. Misalkan, kemudian kita blok terlebih dahulu seperti ini di blok itu, ya. Kemudian atur di rata tengah pilih ini center, ya, pilih center, maka pindah ke tengah, teks pindah ke tengah. Kemudian kita atur misalkan mau mengubah ukuran, mau merubah jenis hurufnya, maka klik pada bagian fonts. Di sini kita atur jenis hurufnya mau pakai apa. Nah, ini banyak jenis hurufnya, ya. Silakan mau pakainya yang mana. Misal Bapak mau pakai yang ini aja. Nah, kemudian ukuran hurufnya juga bisa dirubah, ya. Silakan dibagi kelompoknya. Ada berapa kelompok kemarin? 5 ya? 6. Oke. Duduknya nanti per kelompok, ya. Silakan diatur duduknya, bagi kelompoknya. Kemudian nanti di tiap kelompok itu dibagi tugas, ya. Tugasnya misalkan ada yang bagian untuk menulis
teks, kemudian mempraktekkan, melihat referensi dan sebagainya. Nanti Bapak bagikan LKPD-nya ya. Nah, ini LKPD-nya ya. Di sini ini silakan kalian diskusikan ya. Isi LKPD-nya diisi di sini untuk nama kelompoknya, kemudian siapa saja ditulis ya. Kemudian di sini ada tugas kalian adalah membuat sebuah surat undangan resmi. Nah, ini contoh suratnya. Nanti dipraktekkan ya. Setelah dipraktekkan, silakan di sini juga Bapak memberikan beberapa referensi. Ada video pembelajaran. Nah, video pembelajarannya nanti masuk ke YouTube. Silakan dipelajari sebagai referensi untuk bahan diskusi kalian. Kemudian di sini juga ada bahan ajar berupa modul, berupa buku elektronik. Silakan didiskusikan sebagai bahan diskusi kalian nanti. Ya, bisa dipahami? Bisa ya? Oke, silakan duduknya per kelompok. Silakan diatur per kelompok. Oke, silakan duduknya per kelompok. Boleh digeser tempat duduknya, digeser kemana? Silakan. Ayo. Udah semua? Oke. Ini LKPD-nya silakan di ini ya. Oke. Aduh, bentar. Ini LKPD-nya ya. Silakan nanti diisi. Ini juga nanti ditulis ya nama kelompoknya, kemudian nama anggota kelompoknya juga ditulis ya. Nama anggota kelompoknya juga ditulis ya. Oke. Oke, silakan untuk berdiskusi. Kalau ada yang perlu ditanyakan boleh bertanya sama Bapak ya. Silakan. Ada yang belum kebagi LKPD-nya? Udah? Udah, oke. Ini ya. Udah, nggak apa-apa, sok ya. Silakan. Oh, huruf besar. Oke, kalau huruf besar pasti mama tekan shift. Oke. Kalau terlalu besar, dia disesuaikan, diatur, disesuaikan ukurannya ya. Ukurannya disesuaikan. Oke, lanjut silakan. Oke, gimana? Udah? Ya, udah diisi. Oke, bagus. Ini gimana? Udah? Hah?
Udah semua? Udah ya? Oke. Baik, diskusinya sudah baik. Siapkan untuk presentasi ke depan. Jadi setiap kelompok ada perwakilannya 2 orang untuk presentasikan hasil pekerjaan kalian. Ya, sebelum ke presentasi, ya kita masuk dulu ke ice breaking dulu, ya. Tahu ice breaking? Oke. Baik, ice breaking dulu untuk membuat konsentrasi kita kembali, ya. Habis tadi kan diskusi, sebelum presentasi kita ice breaking terlebih dahulu. Ini adalah pada saat Bapak ngomong botak, kalian pegang kepala. Batuk, kalian pegang mulut. Batik, kalian pegang baju. Oke. Konsentrasi, siap? Oke, semuanya perhatikan. Ada. Konsentrasi. Botak. Batik. Masih ada yang salah. Ada yang salah. Konsentrasi. Ayo. Semangat. Ayo. Batuk. Aduh, salah. Batuk. Aduh. Batik. Waduh. Batik. Botak. Batuk. Batik. Wah, bagus. Oke. Tepuk tangan untuk kita semua. Waduh. Oke, bagus. Berarti konsentrasi semua ya. Oke, silakan. Kelompok pertama maju, silakan. Presentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Ini adalah hasil diskusi kelompok kami untuk membuat surat resmi. Barangkali ada yang mau bertanya? Bagaimana langkah-langkahnya? Ini hasil dari kelompok 1. Mungkin ada pertanyaan, ada yang mau bertanya hasil dari pengerjaannya. Oke, silakan. Oke, bagaimana? Bentar. Silakan. Bagaimana cara mengubah bentuk huruf? Silakan. Mengubah bentuk huruf bisa dengan cara pilih huruf yang akan diubah. Nah, perhatikan langkahnya bagaimana? Kemudian klik icon font size. Oke, pilih dulu, kemudian pilih lebar. Dan pilih bentuk huruf yang diinginkan. Bisa dipahami kan? Jadi dipilih dulu, dipilih dulu, kemudian dipilih jenis huruf yang ingin diubah. Oke, yang lain ada yang bertanya? Ada cukup? Bisa memahami? Bisa dimengerti? Oke, baik, silakan ditutup. Sekian hasil presentasi kelompok kami. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam. Silakan, beri tepuk tangan. Oke, Terima kasih untuk kelompok yang sudah melakukan presentasi. oke, silakan. Kita ambil kesimpulan bersama apa yang sudah kita pelajari hari ini. Kita mempelajari tentang apa? Bagaimana membuat sebuah surat, ya. Menggunakan apa? Menggunakan aplikasi Microsoft Office Word, ya. Itu kemudian memformat huruf, kemudian mengubah jenis huruf, terus apa lagi? Memasukkan gambar, terus apa lagi? Iya, oke. Itu kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini, ya. Kemudian silakan kita laksanakan
post test terlebih dahulu ya, evaluasi. Silakan buka handphonenya, kemudian scan yang di depan ini untuk di scan ya. Silakan scan untuk melaksanakan evaluasi akhir post test. Oke. Nanti masuk ke soal, ada beberapa soal yang harus kalian kerjakan. Oke, silakan. Gimana? Bisa? Bisa tidak? Udah? Belum? Belum beres. Oke. Udah, bisa? Oke. Ini udah? Udah, nih? Udah beres semua? Oke. Bagaimana pembelajaran kita pada hari ini? Ada? Ya, oke. Menyenangkan ya. Ada banyak materi yang bisa kita dapat pada hari ini ya. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan, materi yang Bapak sampaikan bisa kalian pahami ya, bisa dimengerti. Mudah-mudahan. Kemudian kalaupun ada yang memang ada yang belum paham atau belum mengerti, silahkan nanti saling bertanya sama teman yang sudah mengerti ya. Atau boleh juga langsung tanya sama Bapak. Bapak terbuka, silakan, bebas. Kalau mau bertanya boleh, silakan ya. Di luar jam pembelajaran pun silakan. Intinya pembelajaran kita hari ini ada ilmu yang kita dapat, ilmu itu mudah-mudahan bisa dimanfaatkan oleh kita semua ya. Kemudian pembelajarannya juga bagaimana, menyenangkan tidak? Oke, sip. Oke. Untuk pertemuan minggu depan ya, kita masih ke aplikasi perkantoran. Cuman bedanya ini kita masuk ke aplikasi presentasi ya. Presentasi itu apa? Ini masih sama seperti Microsoft Word ya, aplikasi pengolah kata, masih satu keluarga Office sama ya. Cuman bedanya kalau untuk pengolah kata, untuk membuat surat dan sebagainya, kalau presentasi untuk mempresentasikan. Baik, itu untuk materi pertemuan berikutnya ya. Untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa dimengerti dan bisa dipahami dan bermanfaat untuk kalian. Ya, sebelum pembelajaran selesai ya, ini LKPD-nya mohon dikumpulkan dulu. Oke. Nah, silakan tempat duduknya kembali ke semula. Bereskan tempat duduknya. Tempat duduknya dikembalikan ke semula duduknya, silakan. Oke, ayo mau beres ini. Ayo tempat duduknya dikembalikan ke posisi semula, ya. Oke. Kemudian laptopnya yang sudah digunakan boleh dimatikan, ya. Di shut down. Oke, silakan. Ya. Kemudian sampah juga, mungkin ada sampah di pinggir meja, ada nggak? Nggak ada. Oke, nggak ada ya, bersih ya. Baik. Sebelum pembelajaran selesai, silakan untuk dipimpin berdoa terlebih dahulu. Mana? Oke, silakan berdoa terlebih dahulu. Sebelum mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, boleh silakan yang sudah, silakan boleh meninggalkan ruangan. Oke. Ya, oke, silakan.
Sampai. Oke, siap. Ya. Oke, sip.